Hari ini di dalam program Life Unlimited kita akan belajar tentang satu hari istimewa yang akan datang sebentar lagi. Apa itu? Minggu Palma. Mari kita masuk bersama-sama dan belajar di dalam program Life Unlimited. Ya, halo semua pemirsa Life Unlimited. Apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan yang baik-baik, sukacita, dan kita bisa ketemu hari ini belajar bersama-sama di dalam program Life Unlimited bersama dengan saya, Susan Hoover. Hari ini seperti saya katakan tadi, kita akan belajar tentang satu hari yang istimewa. Nah, sebelumnya saya pun dalam kehidupan saya jarang merayakan hari ini. Biasanya kita lebih fokus kepada hari-hari spesial yang akan datang seperti Jumat Agung atau Paskah. Dan kadang-kadang kita melupakan ada satu hari sebelumnya di mana semuanya mulai. Nah, itu adalah Minggu Palma. Nah, ada yang masih suka merayakannya sampai hari ini dengan mungkin membawa ya daun-daun palma dan merayakan seperti itu. Tapi saya mau kita masuk hari ini dan dapat pelajaran. Kayak pelajaran apa atau aplikasi apa yang kita bisa ambil dari Minggu Palma ini. Di mana kita akan belajar bagaimana kita semua bisa belajar untuk menyambut Yesus. Amin. Jadi sebelum kita masuk di dalam hari ini, di dalam pelajaran kita Minggu Palmanya, saya mau kita stop sebentar. Kenapa? Karena sebelumnya saya mau membaca kesaksian. Ya, saya mulai dengan mungkin setiap episode ya di Life Unlimited dengan membaca kesaksian dari siapa? Dari pemirsa Life Unlimited. Ya, karena sepanjang program ini kan ada nomor WhatsApp, ada nomor telepon, di mana pemirsa boleh hubungi kami. Jadi segera program ini selesai hari ini, langsung hubungi tim kami dari program Life Unlimited. Ya, bisa hubungi kami dan memberikan kepada kami mungkin pertanyaan, yang mau tahu lebih banyak tentang Yesus, atau mungkin yang mau didoakan. Dan dari yang didoakan, syukur ada yang hubungi kembali dengan kesaksian. Seperti saya akan membaca hari ini. Hari ini saya akan membaca kesaksian yang cukup lama ya, cukup panjang ya. Ini adalah dari seseorang dari NTT tapi minta namanya dirahasiakan. Kemarin dia meminta doa karena dia sedang bergumul dengan sakit komplikasi. Nah, ini ada gula, ada jantung, ada paru-paru, ada asam urat dan kolesterol. Dan penyakitnya ini sudah 5 tahun lamanya. Sampai Bapak ini juga rindu supaya berhenti minum obat karena sudah lama mengkonsumsikan obat terus-menerus. Nah, ini pas 1 minggu setelah didoakan. Dia memberi kabar sukacita demikian. Saya akan membaca. Kabar bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Dia telah menyembuhkan saya dari mengangkat penyakit saya. Dan saya saat ini mulai berhenti minum obat dokter. Saya berterima kasih kepada hamba Tuhan yang telah mendoakan saya sehingga jamaah Tuhan telah mengangkat semua penyakit yang saya derita bertahun-tahun. Kiranya Tuhan memberkati. Wah, luar biasa. Sudah sakit komplikasi, sudah banyak sekali penyakit yang cukup berat selama 5 tahun, bertahun-tahun. Tapi syukur sekali dengan kita percaya kepada Yesus, didoakan semuanya diangkat Tuhan dan dia bisa berhenti minum obat yang sudah dikonsumsikan begitu lama. Kita selalu bersyukur ya atas setiap kesempatan yang kita memiliki untuk doa bersama dengan pemirsa. Dan bukan siapa-siapa yang mendoakan yang penting, tapi yang penting saat kita berdoa di dalam nama Yesus, ada kuasa untuk mujizat terjadi. Makanya hari ini dari Minggu Palma pun kita akan belajar untuk buka hati kepada Yesus. Karena Yesus berkuasa, Yesus layak dalam kehidupan kita. Amin. Kalau ada yang mau tahu Minggu Palma itu seperti apa, daripada saya duduk di sini menjelaskan semuanya, saya pikir hari ini kita bisa mulai dengan satu
klip video yang cukup menarik ya sebagai kartun, tapi cukup menjelaskan seperti apa Minggu Palma, apa yang terjadi, siapa yang menyambut Yesus dengan baik, siapa yang tidak. Dan setelah kita nonton ini bersama-sama, kita akan kembali lagi untuk membaca ayat-ayat ini dalam firman Tuhan. Mari kita saksikan sebelumnya video klip yang singkat ini. God's story, Palm Sunday. So part of God's story happened on a day we call Palm Sunday, and it begins like this. Remember how God sent his son Jesus to rescue us? Well, not everybody believed that Jesus was really God's son and the rescuer, but the ones who did believe in him did something pretty cool on Palm Sunday. It started just like any other day for Jesus. He was heading into Jerusalem with his disciples, but before they got there, Jesus did something surprising. He stopped and sent 2 of his disciples to go get a young donkey from a nearby village. He even told them exactly where the owner had last tied it up. They weren't sure why he needed the donkey, but they obeyed him. Kids, would you be willing to obey Jesus even if he asked you to do something you didn't understand? Anyway, when the disciples got back with the donkey, they threw their coats on its back like a saddle and Jesus climbed up. Pretty soon, the disciples saw why Jesus needed it. See, crowds of people came to the road and started laying coats and tree branches to make a path for Jesus. When this happened, many people recognized that Jesus was a king. Only kings came into a city like this. So Jesus rode the donkey, like he was a one-man parade. And the crowds praised Jesus by yelling things like, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord," and "Peace in heaven and glory in the highest," because they believed Jesus was the rescuer. But remember how some people didn't believe Jesus was God's son? Well, they told Jesus to make everybody stop yelling. They didn't think Jesus deserved to be treated like a king. You know what Jesus said? He told them, if they keep quiet, the rocks will cry out. Well, the people who didn't believe in Jesus didn't like thinking about people or rocks praising him, and that made Jesus sad. He actually started crying. Here, the people were standing next to the rescuer they've been wanting and waiting for their whole lives, and they were missing it. But even though Jesus cried, Palm Sunday isn't a sad story. Easter is all about Jesus' amazing rescue, and Palm Sunday is a reminder of just how special that rescue is, and how much Jesus loves everyone. And that's the story of Palm Sunday. Ya, saya suka video klip itu. Memang lebih bukan untuk anak-anak, tapi ternyata kita semua bisa belajar banyak dari video klip yang singkat ini, di mana menceritakan seperti apa keadaan hari itu. Nah, kalau kita baca dalam firman Tuhan pun, ini yang kita akan baca ayat per ayat dan kita akan lihat apa yang kita baru saksikan dalam klip itu supaya kita bisa lebih mengerti aplikasinya kepada kehidupan kita. Karena saya harap sebentar lagi kalau Minggu Palma itu datang, itu adalah hari Minggu sebelum Paskah. Kalau itu datang, kita bisa mengertinya dengan benar. Sebentar lagi datang kan? Jadi mari kita belajar bersama-sama. Ini kisahnya di dalam Yohanes 12, mulai dengan ayat 12. Berkata keesok harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palim. Ya, dan mereka itu dari palma ya, dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Nah, ini adalah mungkin kita bisa lihat dari saat pertama Yesus masuk satu kota di mana dia disambut, dia diterima seperti seorang raja, di mana mereka buat satu kehebohan, satu sukacita yang besar. Bahkan mereka di sini memanggil bahwa dia adalah datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan keledai muda, lalu dia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Oke, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Nah, ini kan menceritakan bahwa Yesus tidak naik kuda yang istimewa, yang terbesar, atau kereta kuda yang ada pada waktu itu yang tercantik dari emas-emas atau bagaimana dibuatnya. Dia sebenarnya naik sesuatu yang cukup sederhana. Ini adalah satu tanda karena sudah dinubuat bahwa dia akan datang. Ya, dia akan datang berkata apa? Dia akan datang dengan cara seperti ini.
Oke, rajamu datang. Nah, kalau kita sebelumnya adalah orang Israel yang pernah baca nubuatan ini, rajamu datang di atas keledai. Seharusnya jelas sekali. Lihat Yesus naik keledai bukan sesuatu yang istimewa dan kaya-kaya. Seharusnya menjadi satu tanda dan memastikan mereka bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Raja yang ditunggu-tungguin. Nah, orang berkata mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dipermuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia. Jadi pada saat itu, herannya bukan saja orang lain kadang-kadang tidak menyadari. Murid-muridnya Yesus sendiri, sekalipun mereka tahu dia adalah Tuhan, mereka tidak selalu lihat semua itu tanda. Sampai Yesus sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga, baru mereka mulai paham bahwa itu semua nubuatan sudah digenapi, sudah dilihat ternyata terjadi dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita. Okay? Ini adalah pelajaran bagi kita hari ini. Bahwa saya mau katakan yang pertama yang kita bisa lakukan untuk mari kita hari ini menyambut Yesus. Apa yang kita bisa lakukan adalah mari kita menyadari bahwa Yesus adalah juru selamat. Mari kita menyadarinya, mari kita pahaminya, mari kita percayainya dan melihat ya bahwa Yesus itu bukan hanya pengajar, ya bukan hanya guru atau nabi atau orang baik yang melakukan sesuatu, tapi Yesus lebih daripada itu. Yesus sesuai dengan semua nubuatan yang dikatakan tentang dia. Dia sudah genapi semuanya. Ada bukti demi bukti apa yang Yesus sudah lakukan dan bahwa dia benar-benar datang sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Juru Selamat. Pada hari itu mungkin mereka tidak bisa mengerti semuanya karena mereka pada saat itu lihat dia datang, ya dia sebagai manusia belum mengerti semuanya. Tapi setelah mereka baca-baca dan semua bukti ada di depan secara tertulis, baru mereka menyadari. Itu kesempatan bagi kita hari ini. Karena di depan kita memiliki bukan saja kitab suci, kita juga memiliki kesempatan untuk melihat dalam sejarah-sejarah yang tertulis dan mendapatkan bukti bahwa Yesus itu benar-benar ada dan Yesus itu benar-benar sesuai dengan semua nubuatan. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, dan Yesus adalah Juru Selamat bagi kita. Jadi kalau kita mau menyambut Yesus, bukan saja menyambut semangat dengan siapa-siapa dia orang yang baik, tapi kita menyambut Yesus sebagai Juru Selamat, sesuai dengan siapa dia yang sesungguhnya. Amin. Amin. Saya percaya itu bisa menolong kita ya untuk kita benar-benar belajar dari kekurangan mereka pada waktu itu. Jangan kita lakukan yang sama. Nah, kalau kita terus baca pun berkata apa? Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika dia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Nah, ada yang ini baru kejadian yang tidak lama sebelumnya ya, Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi ada orang yang baru melihat, baru saksikan kuasanya. Makanya mereka tahu siapa dia dan mereka beri kesaksian tentang dia. Berkata sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa dia telah membuat mukjizat itu. Jadi mungkin kita pikir-pikir kenapa sebelumnya tidak ada seperti ini. Ada parade, ada perayaan Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus diterima sebagai Raja. Satu hal itu konsekuensinya adalah karena ada orang yang baru melihat kuasa Yesus dan bersaksi. Makanya kita mulai hampir setiap program Life Unlimited ini dengan membaca kesaksian. Kita baru baca kesaksian orang yang sudah sakit selama 5 tahun bisa disembuhkan dari begitu banyak penyakit. Dan itu semuanya karena di dalam nama Yesus. Jadi nama Yesus yang pernah membangkitkan orang Lazarus dari kematian adalah nama yang masih berkuasa hari ini untuk tetap melakukan mukjizat bagi kita. Amin. Jadi kita mau belajar hari ini untuk percaya, alami, memandang Yesus yang luar biasa. Nah, ini banyak orang bersaksi yang baik, tetapi ada yang kurang
percaya. Ada berkata dalam ayat yang berikut, maka kata orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Nah ini iri hati. Mereka sudah coba hentikan dia, tidak berhasil. Jadi mereka melihat, menurut mereka seluruh dunia sudah mengikuti Yesus. Sudah begitu ramai orang yang mengikuti Yesus. Makanya mereka kumpul dan buat rencana untuk membunuh dia. Untuk dia tertangkap dan dia dihukum. Nah kita tahu itu akan terjadi hanya beberapa hari setelah kejadian ini. Di mana orang terima Yesus dengan sukacita pada hari Minggu. Dan mereka saksikan, mereka tahu siapa dia. Mereka menyadari dia adalah Tuhan. Mereka lihat kuasanya. Mereka bersaksi tentang dia. Ada orang pas samping mereka yang tahu dia punya kuasa. Tapi tertutup hatinya dan tidak mau percaya kepadanya. Sampai mereka buat rencana bahwa Yesus itu akan dihukum dan itu terjadi pada Jumat Agung. Nah jangan kita terlalu sedih, Yesus dihukum padahal tidak lakukan kesalahan. Karena kita tahu semuanya yang Yesus terima di salibnya itu untuk lebih lagi melaksanakan kehendak Tuhan dan selamatkan kita semuanya. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari orang yang ini? Ya, dari orang yang menolak Yesus, yang membenci Yesus. Hari ini kita bisa pelajari untuk jangan tertutup hatimu bagi Yesus. Banyak orang hanya karena pikiran sebelumnya, ajaran sebelumnya, apa yang orang lain katakan, hatinya tertutup terhadap Yesus. Padahal Yesus tidak pernah lakukan apapun yang jahat, yang buruk. Yesus hanya baik, Yesus hanya penuh dengan kasih sayang dan anugerah kepada kita. Jadi saya mau katakan kepada semua pemirsa Life Unlimited hari ini dimanapun berada, jangan buat hatimu tertutup terhadap Yesus. Karena saat kita tertutup seperti orang ini, kebenaran pas di depan mata. Tapi karena hatinya tertutup, mereka tidak mau percaya. Sekalipun dia membangkitkan orang mati, sekalipun dia lakukan mukjizat, sekalipun mereka melihat begitu orang ramai yang ikuti dia. Mereka tidak mau percaya, mereka tutup hatinya sampai tidak mau mengenal dia siapa yang sesungguhnya. Dan karena itu mereka tidak alami kasih Tuhan, mereka tidak alami mukjizat Tuhan, mereka sendiri tidak alami keselamatan yang datang daripada Yesus. Tapi saya percaya kita semua hari ini akan membuka hati kita selebar-lebarnya untuk percaya kepada Yesus. Kita mau alami apa yang dia sudah lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu kita akan masuk dalam satu lagu yang akan membangkitkan sukacita kita. Welcome King Jesus. Ya, mari kita menyambut Raja Yesus. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita bersama-sama melalui lagu ini. Lift up the gates, fling wide the doors, the King of Glory is coming. Hey! Through city streets and living hearts, we see His Spirit's moving. Now His kingdom comes, now His will be done. Lift up your banners and practice your praise. Fill up your mouths with that glorious name. Tell them our God is with us, yeah. Come prophesy that now's the time. Get ready, church, let's rise up, hey. And now His kingdom comes, now His will be done. Lift up your banners and practice your praise.
Amin. Sekalipun dalam bahasa Inggris saya bisa merasakan, dan saya percaya semua pemirsa bisa rasakan sukacita. Kita nyanyi-nyanyi dan kita tidak mau menjadi orang yang hatinya tertutup bagi Yesus. Tapi kita mau menjadi orang yang menyambut Yesus, yang merayakan kedatangan Yesus. Seperti orang yang sudah saksikan kuasanya, orang yang mau menyadari dia itu siapa. Mereka menyambut dia dengan berteriak, dengan berkata Hosana, ini ialah Raja Israel. Mereka menyambut dia dengan baik, dengan seperti perayaan terjadi. Nah itu juga yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Nah memang hari ini Yesus tidak naik keledai masuk dalam kota kita, di mana kita akan mengeluarkan daun-daun dan melakukan sesuatu parade. Tidak seperti itu. Tapi ini yang lebih penting lagi adalah apa yang terjadi di dalam hati kita. Pada hari ini Tuhan tidak meminta kita turun ke jalan. Ya, mungkin letakkan sesuatu di jalan karena dia secara manusia tidak ada lagi di dunia. Setelah dia mati, bangkit, dia sudah naik ke surga. Jadi hari ini kalau Yesus datang kepada kita itu secara roh dia datang kepada kita. Dia mengutus rohnya dari surga datang kepada kita. Jadi kita tidak lagi lakukan sesuatu turun ke jalan. Tapi kita buka hati, percaya kepadanya. Dan itu dimana kita akan alami semuanya. Mari kita masuk dalam ayat-ayat yang sangat terkenal sekali. Tapi yang sangat luar biasa bagi kita semua. Dalam Yohanes 3, mulai dengan ayat ke-16. Saya merasa hampir semua orang tahu ayat ini. Berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, ayat ini sudah terkenal banget ya. Di mana mengatakan apa? Bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Sehingga dia mengaruniakan, dia mengutus Yesus datang kepada kita. Supaya pada akhirnya kita beroleh hidup yang kekal. Bukan saja hari ini kita menyambut Yesus datang masuk satu kota, masuk satu tempat. Tapi kita mau menyambut kehadiran Tuhan itu. Keselamatan, pengampunan dari Tuhan, kasihnya Tuhan, anugerah Tuhan, hidup yang kekal. Masuk ke dalam hidup kita. Itu yang jauh lebih penting sekali. Itu alasan Yesus datang. Yesus tidak datang ke dunia hanya supaya dirayakan seperti selebritis satu hari. Dari semua pelayanan Yesus, hanya hari ini saja loh dia dirayakan seperti raja. Hari-hari yang lain dia sering difitnah, dia sering ditolak. Wah, Yesus itu rendah hati luar biasa karena semua tujuan adalah untuk apa? Menyelamatkan kita. Nah, berkata dalam ayat yang berikut, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman, sebab dia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ini maksudnya apa? Maksudnya tadi kan ada orang yang melihat Yesus, lihat kuasa Yesus, tapi tertutup hatinya, mereka menolak dan tidak mau percaya kepadanya. Berkata saat kita tidak percaya kepada Yesus, sebenarnya bukan Tuhan menghukum kita. Sebelumnya, maksudnya kalau tidak percaya kepada Yesus, kita semua sudah di bawah hukuman itu, penghakiman itu. Kenapa? Karena kita semua adalah orang yang tidak sempurna. Kita semua adalah orang yang sudah berbuat dosa di hadapan Allah yang suci dan sempurna. Jadi kita semua layak terima hukuman. Jadi kalau tidak ada yang percaya kepada Yesus, setiap orang itu layak terima hukuman. Sudah berada di bawah itu. Tapi kabar baiknya adalah semuanya berubah saat kita buka hati percaya kepada Yesus. Saat kita percaya kepada Yesus, kita percaya bahwa hukumannya itu, bahkan hukumannya mati itu sudah diambil oleh Yesus. Dan karena itu sudah diambil oleh Yesus, sudah dibayar oleh Yesus, kita tidak dihukum lagi. Makanya di dalam Yesus kita menerima kasih karunia yang begitu besar. Kita menerima keselamatan kekal, tidak masuk dalam hukuman itu. Wow, luar biasa. Dan seperti saya katakan tadi, hari ini apa yang kita bisa lakukan? Hari ini kita tidak akan tertutup hati. Tapi saya minta hari ini untuk menyambut Yesus, kita buka hati, percaya kepada Yesus. Bahkan Yesus hari ini tidak masuk kota kita dengan perayaan naik keledai. No, apa yang Yesus lakukan hari ini? Dia datang kepada hati kita masing-masing. Itu dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 20. Bahwa Tuhan datang dan ketok-ketok setiap
hati kita. Dia rindu biar kita buka hati. Dan saat kita buka pintu hati kita, Yesus akan masuk dan makan. Dia akan bersekutuan bersama dengan kita. Untuk mengerti hal ini lagi, mari masuk bersama dengan saya dengan video klip yang singkat ini daripada Pulau Patmos. Salah satu ayat yang sangat terkenal sekali, sesuatu yang kita sering dengar adalah ayat yang dikatakan di mana Yesus berkata, "Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Siapa yang mendengar suaraku dan membukanya, saya akan masuk dan bersama-sama dengan dia." Nah, ternyata ayat ini dituliskan dalam Wahyu. Nah, siapa yang menuliskan Wahyu, kitab Wahyu itu adalah Rasul Yohanes. Waktu dia ada di salah satu pulau, Pulau Patmos. Nah, ternyata saya hari ini berdiri pas di Pulau Patmos dan ini adalah pintu yang masuk ke dalam gua, tempat di mana mereka berpikir, mereka merasa Rasul Yohanes menerima pewahyuan itu. Jadi ini bukan pintu yang apa-apa, ya ini adalah pintu itu. Tapi yang menarik, pintu ini memang terbuka. Pintu ini memang dibukakan. Ada orang yang menggerak dan membuka pintu. Nah, ini sebenarnya yang Yesus minta kita lakukan. Yesus berkata bahwa dia tidak paksakan masuk dalam hati seseorang. Dia tidak paksakan kita untuk mengizinkan dia melakukan apa-apa. Tapi Yesus mengetok pintu hati kita. Yesus berdiri di pintu hati kita, mengetok dan memanggil kita. Dan dia minta satu hal saja dari kita. Itu adalah dia minta kita buka pintu, izinkan dia masuk, izinkan dia bersama-sama dengan kita. Dan saya merasa ini adalah satu panggilan bagi kita semua. Baik yang belum pernah mengenal Yesus, atau kita yang mungkin sudah lama mengenal Yesus. Mungkin adalah bagian hati yang kita belum izinkan Yesus masuk dan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi Yesus adalah Tuhan yang sopan. Yesus adalah Tuhan bukan yang maksa-maksa. Dia berdiri di pintu hati kita, mengetok dan memanggil kita, dan minta kita untuk buka hati, izinkan dia masuk, dan dia akan bersama-sama dengan kita. Betapa indah itu, betapa luar biasa. Jadi hari ini mari kita semua buka pintu bagi hati kita. Amin. Itu kerinduan Yesus. Bayangkan saat ini Yesus datang kepada hatimu dan dia minta, mau nggak buka pintu hatimu bagiku, mau nggak percaya kepada Yesus dan terima semuanya yang dia mau berikan kepada kita. Keselamatan dan hidup yang kekal yang dia sudah sediakan melalui salib dan kebangkitannya. Kalau ada yang mau hari ini, mari ikut saya dalam doa ini. Mari ikut saya dalam doa. Katakan, Yesus, terima kasih, Engkau datang ke dunia ini, ambil hukumanku, disalibkan dengan dosa-dosa dan kesalahanku, supaya saat ini, saat aku percaya kepadamu, dosa-dosaku dihapuskan, diampuni, dan saya menerima kehadiranmu masuk saat ini dalam hatiku, dan saya menjadi ciptaan yang baru, memiliki keselamatan yang kekal. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Siapa yang berdoa seperti itu, bersukacitalah seperti menyambut Yesus dengan cara yang terbaik. Karena Yesus sudah masuk dalam hatimu. Kalau ada yang baru berdoa seperti itu, segera hubungi tim kami dengan nomor yang ada di bawah. Kami mau dengar dan merayakan itu bersama denganmu. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan, tetap di dalam program Life Unlimited. God bless you all.